Halo, ketemu dengan saya Victor dari Google Ads Product Expert dari Komuniti Indonesia dan juga dari Doxa Digital. Nah, di video kali ini saya mau share sebuah metode pelacakan yang cukup advance di mana kita bisa melacak dari sebuah kondisi online atau di dalam kondisi di platform situs kita, tapi pelacakannya kita cek sampai di luar platform kita. Misalnya di WhatsApp atau misalnya di offline conversion, misalnya di dalam toko kita, kalau kita dealer mobil di dalam dealer kita, sampai SPK, sampai ada meeting dan lain sebagainya. Nah, metode ini namanya Enhanced Conversion for Leads. Nah, ini sebuah metode yang sampai hari ini jujur saya belum pernah lihat ada di kursus-kursus di bootcamp Google Ads di Indonesia. Nah, mau tahu caranya gimana? Yuk mari kita mulai. Oke, untuk bisa melakukan Enhanced Conversion for Leads ada beberapa requirement yang dibutuhkan dan eh, ini tutorial atau metode pelacakan yang cukup advance ya. Jadi jika Anda tidak memiliki pengalaman script ya, penggunaan tag manager, mungkin tutorial ini bukan untuk Anda, atau Anda bisa mengajak teman developer Anda untuk sama-sama menyaksikan konsep ini berdiskusi ya. Dan juga tutorial kali ini saya batasi hanya menggunakan Google Tag Manager saja ya. Jadi kalau kita lihat di dokumentasinya, Enhanced Conversion for Leads ini sebuah konsep yang cukup panjang dipaparkan sama Google dengan beragam konfigurasinya. Bahkan kalau kita klik di Google Tag Manager saja, balik lagi dokumentasinya panjang. Jadi untuk beberapa orang ini agak mengintimidasi gitu ya. Jadi saya akan coba mensederhanakan, namun dengan saya mensederhanakan berarti tidak semua konsep konfigurasi saya akan bahas. Kita akan bahas yang penting-pentingnya saja, paling tidak untuk menjalankan konsep Enhanced Conversion for Leads ini dengan metode saya yang paling sering saya gunakan. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan mengerti dulu tentang konsep Enhanced Conversion for Leads. Nah, konsep ECL ya, bahasa singkatnya ECL, kita akan pakai konsep ECL aja ya. Nah, ECL pada dasarnya itu adalah metode di mana Google setelah konversi sekali, dia akan butuh konversi kedua untuk dilacak. Nah, konversi keduanya ini bisa terjadi di luar daripada platform Google ya. Jadi stepnya pertama, user akan klik iklan seperti kita lihat di layar. Kemudian orang akan atau visitor akan melihat halaman landing page kita. Kemudian kalau terjadi konversi, nah kita akan kirim konversi yang pertama ke Google. Konversi yang kedua kita butuh kirim data usernya beserta conversion labelnya ke Google. Jadi saya ulangin ya, step 3 ini penting. Jadi pada saat terjadi konversi ya, kita lacak konversinya ke Google, tapi kita juga kirim user datanya ke Google. Jadi ada dua data yang dikirim secara terpisah gitu ya. Nah, data yang kedua ini membutuhkan beberapa parameter atau variabel ya. Yang penting adalah user email ya, atau nomor telepon ya. Jadi email atau telepon salah satu ya. Dan yang sangat disarankan kita juga mengirimkan yang namanya Google Click ID atau GCLID ya, GCLID ya. Yang mana setiap iklan dari Google biasanya tuh ada Google Click ID-nya. Oke, itu step 3. Penting ya. Jadi step 3 kita ngasih signal dua kali. Yang pertama conversion yang biasa kita lakukan. Yang kedua adalah data signal ke Google, yaitu data user datanya. Nah, kemudian user data ini kan kita juga simpan di CRM kan, entah di spreadsheet ya, atau di kita punya CRM gitu ya. Kemudian terjadilah pembicaraan dan lain sebagainya. Kemudian di situ kita bisa memberikan signal kedua ya. Jadi signal fase keduanya pada saat tiba-tiba ternyata usernya ini convert, atau dia mau meeting, atau dia ternyata punya kebutuhan ya. Kalau perusahaan jasa biasa seperti gitu ya, itu kita sebut dengan qualified leads. Nah, data-data qualified leads, jadi data pertama data form leads, data kedua adalah qualified leads, ini yang kita upload lagi ke Google ya, dimana nanti Google akan melakukan matching data ya. Jadi dari data pertama yang waktu dia isi form, kemudian data kedua pada saat terjadinya meeting, terjadinya kualifikasi leads yang berpotensi, misalnya dia datang
datang ke pameran gitu ya, atau dia benar-benar chat di WhatsApp gitu ya. Jadi ini ada dua data. Data kedua inilah yang kita kirim kembali ke Google ya. Jadi ini konsep yang penting ya. Ada pengiriman dua kali data. Yang pertama konversi dan data user, yang kedua data user saja tapi yang sudah ada data yang sudah difilter dari data pertama. Oke, semoga menjawab ya. Oke, mari kita masuk ke dalam teknisnya. Oke, untuk menggunakan Enhanced Conversion for Leads, kita butuh mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah Chrome extension yang namanya Easy Assist di sini, ya, Easy Assist, ya. Dan yang kedua Tag Assistant juga boleh, ya. Jadi kita pakai dulu Tag Assistant di sini, ya. Atau kalian juga bisa install Easy Assist Chrome extension. Gunanya buat apa? Gunanya buat nanti kita memverifikasi kalau datanya sudah masuk. Oke, itu yang pertama ya. Oke, kita lanjut. Kemudian persiapan, ya. Jadi persiapan pada saat kita menggunakan Enhanced Conversion for Leads di dalam goal, kemudian di sini setting kalian harus accept dulu, ya. Jadi kita harus accept dulu di sini. Ya, customer data termnya harus konsepnya di accept. Ya, Enhanced Conversion for Leads-nya dinyalakan lewat Google Tag Manager. Save. Oke, ini persiapan ya. Oke, nanti Anda perlu persiapan Google Sheet juga ya, tapi Google Sheet nanti linknya akan saya berikan ya di dalam deskripsi di bawah. Skripnya juga nanti akan saya berikan juga, ada skripnya di bawah juga, nanti tinggal bisa langsung dipakai. Oke, jadi ini persiapan dasarnya. Nah, saya mulai dari settingan di Google-nya ya. Kita mulai dari settingan goal, ini masih versi mudah nih. Saat kita bikin goal, bukan bikin campaign ya, kita create conversion action. Nah, di sini kita pilihnya yang bukan on website, tapi yang conversion offline. Ya, atau kita bisa juga sebut off the platform. Gitu ya. Nah, nanti kita sudah tentukan data source-nya. Data source-nya dari mana nih gitu. Nah, data source itu bisa kita pakai dari Google Spreadsheet, CRM kalian ya. Kita akan pakai Google Spreadsheet yang paling sederhana. Ya. Tapi ini bisa kita set nanti juga ya, kalau kita mau sekarang bisa. Jadi ada banyak tools di sini. Ya, dari database langsung segala macam ya, kita sekarang skip dulu. Ya, skip di step ya. Oke, di data was collected kita klik di sini, kemudian done dulu. Ya, save and continue. Nah, di sini kita pilih grup konversinya, kita mau masuk mana. Nah, kalau kita pakai SCL akan ada dua grup conversion baru ya. Kita sebutnya qualified lead dan converted lead. Kita pakai qualified lead misalnya di sini. Ya, ini data source-nya belum di-connect ya. Kita save and continue. Ya. Oke. Kita finish dulu. Ya, setup data source-nya nanti, dan saya akan jelaskan kenapa nanti gitu ya. Oke. Jadi begitu kita selesai, kita sekarang masuk ke qualified lead di sini. Nah, ini ada nih data qualified leads yang baru kita buat ya. Di sini kita klik dulu, kita klik, kita ganti namanya dulu dong. Ya. Kita ganti di sini namanya qualified leads. Qualified leads. Nah, di sini bisa pakai use different value ya, ini seperti biasa ya. Nanti kita akan bahas ini di materi yang lain. Tapi by default pakai use different value harusnya. Ya, nanti kita akan kasih proxy-nya di sini. Ya, ini materi conversion value kita akan bahas di video lain. Nah, di sini source-nya import from click. Oke, ini sama semua. Ya, jadi kita sudah ganti di sini. Cek lagi. Oke, kita lihat di sini qualified leads. Udah, jadi ya. Cuma ini belum, statusnya masih inactive. Ya. Nah, kedua kita siapkan sekarang
Google Spreadsheet-nya terlebih dahulu ya. Oke, kita akan bahas tentang field yang dibutuhkan di Google Spreadsheet atau di database, intinya di data source kita ya. Jadi yang harus ada itu salah satunya adalah conversion date time, itu harus ada. Email atau telepon, jadi email atau ya. Dan sangat direkomendasikan Google kalau kita juga mengirimkan data Google Click ID ya, GCLID, Geklit gitu ya. Nah, kemudian kalau kita nanti main conversion value, tambahkan juga conversion value-nya. Nah, kemudian di sini ada nice to have. Nice to have tuh kayak ya boleh ada boleh enggak lah. Ya, ada order ID kalau kita e-commerce, user IP, user agent, session attribute dan lain sebagainya ya. Jadi di layar udah kelihatan beberapa field ya yang harus ada itu dua, conversion date time sama email atau phone number ya, atau ya. Kemudian yang sangat direkomendasikan adalah Google Click ID, kemudian conversion value juga. Kalau kita sudah main ke conversion value nanti harus dimasukkan value-nya bisa beda-beda. Nah, untuk script saya ambil contoh di sini ya, scriptnya udah kita buat di sini. Oke. Nah, ini contoh ya, ini adalah template kita. Kita punya field email, phone, Google Click ID, conversion time, conversion value. Di sini juga kita sudah bikin scriptnya, ECL processing. Nanti scriptnya juga sudah di-embed di dalam template ini. Jadi nanti silakan digunakan. Ya, sambil contoh di sini. Misalnya ada email adi@gmail.com, teleponnya 62. Oke, untuk telepon ya. Script ini sudah memberikan format E164 ya. Jadi E164 format internasional. Jadi nanti scriptnya akan nambahin lagi 62 di depannya. Gitu. Ya, jadi ini saya sudah bikin script mengantisipasi orang masuk ini pasti 08, ada 62 ya. Jadi nanti dia tambahkan di sini 62. Ya. Google Click ID kalau nggak ada akan kosong, conversion time kalau kosong dia akan isi tanggal per script itu jalan. Conversion value juga sama ya. Jadi di sini ada setting. Ya. Kalau qualified lead nilainya 50, meeting 100 ya. Kalau dia nggak diisi berarti dia akan ambil yang terendah yaitu 50. Dia akan ambil dari A2 di sini. Nah, jadi begitu dikirim ECL processing hash data. Oke. Nah, dia akan script seperti ini. Kalau kosong diambil 50 dan ini meeting dia mengikuti dari settingan yang ada di sini. Nah, ini adalah data yang harus dikirim ke Google ya. Jadi data yang dikirim ke Google cukup aman karena di sini di encrypt dan encryptnya pakai SHA-256, ini format internasional dan format ini satu arah. Jadi nggak bisa di decompile atau tidak bisa di descript lagi ya, dibalikin ke angka aslinya. Ya, jadi scriptnya sudah ada seperti ini ya. Jadi kita cukup daftarkan nama-nama ini. Ya. Oke. Sekarang kita sudah setup conversion action, kita sudah setup data source-nya. Dalam ini data source-nya menggunakan Google Spreadsheet ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita untuk mengkonekkan data source ini ke Google Ads? Kita masuk ke langkah selanjutnya. Oke, bagian ini kita akan lebih banyak setup dari conversion action tadi ya, qualified leads ke data source yang kita buat di spreadsheet ya. Oke, jadi di sini kita tinggal setup import datanya ya. Kita bisa pakai Google Sheet, direct connection ya. Saya menggunakan direct connection, tidak menggunakan Zapier. Nah, di sini centang ya. Oke, save. Nah, jadi by default sudah receive conversion import ya di sini. Kemudian kita pilih continue. Nah, kita sekarang disuruh untuk tentukan Google Spreadsheet yang mana gitu ya. Jadi kita pertama kali ini kita pakai Google Spreadsheet, yes, kita pilih next, select data.
ya. Oke, jadi kita pakai data konektor di sini, sudah connect, tinggal di yes. Oke, udah connect. Nah, kita browse datanya, kita pakai mana? Kita pakai ECL Doxa Digital Template di sini. Oke. Nah, ini dia. ECL Doxa Digital Template, kita pakai ini, select. Ya. Nah, di bawahnya ada optional data configuration. Maksudnya apa? Jadi di sini kita bisa pilih field, kita mau anggap conversion si tadi di qualified leads ini itu kalau rulesnya seperti apa. Misalnya kalau di SEL, saya mau lead statusnya di sini qualified leads. Jadi misalnya kita punya beberapa data gitu misalnya. Ya, kita ada data A tes.com misalnya. Ini kita. Ya. Jadi misalnya di sini kita meeting. Ini isinya meeting gitu ya. Nah, kita mau qualified lead itu cuma lead status qualified lead aja gitu ya. Nah, berarti di sini kita butuh setting filternya. Berarti lead status karena dia sudah connect ya, lead status sama dengan qualified leads gitu. Ya, jadi dengan demikian kita kalau dia bukan qualified lead ya, kayak di sini ada data 2 data 3 karena dia bukan qualified leads, dia akan diabaikan gitu ya. Jadi dia akan diabaikan. Ya. Oke. Qualified lead. Oh ya, ini juga dia sangat spesifik ya teksnya ya. Nah, ini diambil kalau script ini yang saya share ini diambil dari script setting seperti ini, kita tinggal qualified lead, kita copy. Oke, kemudian kita taruh lagi di data Google. Nah, seperti ini. Ya. Tapi kalau semua data di spreadsheet itu kita mau jadikan qualified leads, berarti kita nggak usah pakai filter. Ya. Jadi ini gunanya untuk ngefilter data mana sih yang dianggap conversion gitu. Ya, kalau semuanya satu conversion berarti nggak usah pakai filter. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, jadi di sini anggap aja tidak ada filter ya. Jadi kita tidak pakai filter apa-apa di sini. Ya, jadi kita next. Nah, ini mapping ya. Dia akan auto mapping dulu. Nah, di sini udah ketahuan nih. Ya, email kemana, Gclit kemana, ini data field Google-nya. Nah, kita mapping di sini yang belum adalah phone number karena kita pakai phone. Ya, dia harusnya ke sini. Phone number, conversion value udah. Nah, ini yang direkomend tadi. GBRAID, WBRAID ini untuk Apple ya. Currency, misalnya kita mau pakai IP address gitu ya. Nah, tapi data yang premier itu ada dua ya, conversion time sama salah satu dari sini, one or more. Ya. Jadi tambahkan juga. Ya, Gclit udah masuk, tinggal phone saya masukin tadi manual di sini. Oke, kalau sudah next lagi. Berarti mappingnya sudah, filternya tadi sebelumnya udah. Sekarang tinggal kapan Google akan mencek spreadsheet ini. Ya, kita bisa set setiap hari jam 5 pagi misalnya. Jadi saya komitmen setiap hari saya akan upload data karena besoknya jam 5 akan dicek gitu ya. Oke, jadi ini kita save aja di sini. Finish. Oke, jadi kita sudah connect produknya. Data source sudah connect. Oke, jadi skenario-nya sekarang seperti ini. Saya punya satu submit lead form di halaman service SEO Doxa. Kemudian ya, service SEO kita rekap ya. Sini. Ya.
Kemudian setiap kali submit dia akan melakukan signal dua kali. Yang pertama adalah signal ke Google Ads sebagai conversion. Makanya di sini kita ada namanya submit lead form. Nah, yang kedua itu pada saat sudah terjadi meeting atau kita anggap sebagai qualified, dia akan masuk ke konversi yang kedua. Nah, di konversi yang pertama ini, di fase awal conversion pertama, selain dari mengirim data eh, conversion, kita juga harus kirim data user data eventnya. Nah, ini hal yang paling teknis ya, jadi ini agak nyangkut ke coding ya, yang akan kita lakukan setelah ini. Ya, tapi saya mau rekap dulu ya. Jadi kita sudah koneksi datanya, tinggal sekarang bagaimana flow datanya itu bekerja. Oke, kita akan masuk ke website dan Google Tag Manager. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tracking Google Tag Manager untuk hand conversion for lead, saya mau bikin disclaimer dulu nih bahwa kita tidak akan membahas tentang automatic collection ya. Jadi kalau kita lihat di Google Tag Manager, kita nanti akan butuh kirim data antara Google Tag Manager dengan website gitu ya, dan dengan server Google. Nah, kalau kita bicara user data, oke, saya masuk ke variabel di sini ya, tanggap aja user data baru ya, new. Di sini ada user provided data, di sini ada automatic collection ya. Tapi jalan yang saya pernah jalani, automatic collection tuh kadang bisa fail, kadang bisa sukses gitu ya. Jadi ada inkonsistensi tergantung websitenya, tergantung load time dan lain sebagainya. Nah, saya lebih prefer shortcut aja langsung daripada saya bertele-tele menjelaskan di tutorial ini tentang automatic collection yang kadang jalan kadang nggak jalan juga karena bergantung website. Langsung kita ke manual configuration, karena manual configuration ini kita punya kontrol dan kita benar-benar bisa mastiin datanya tuh valid. Nah, bagaimana caranya? Oke, mari kita mulai ya. Jadi yang pertama kali adalah kita butuh tahu bahwa situs ini, form ini bisa mengirimkan data ke Tag Manager ya. Oke. Nah, menggunakan apa? Komunikasi antara website dan Google Tag Manager biasa menggunakan yang namanya data layer. Nah, kalau kalian belum ngerti data layer, mungkin kalian perlu gali data layer di Google Tag Manager ya. Saya tidak mau jelaskan terlalu panjang karena nanti tutorialnya akan panjang sekali malah bahas Google Tag Manager-nya ya. Tapi kalian butuh cari ke Google namanya Google Tag Manager data layer ya. Nah, saya ambil contoh aja di sini. Oke. Seperti biasa kita preview dulu ya. Oke, kita isi datanya. tes@gmail.com, telepon ya, submit form ya. Nah, ini kita lihat di sisi oke, kita lihat ya di sini ada form submit nih. Oke. Oke, kalau ini saya ulang aja, saya refresh. Ini tag manajernya udah jalan ya. Nah, tag manager sudah jalan. Saya isi lagi tes@gmail.com, phone-nya 6 bla 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 ya, tes. Saya submit form, lihat di sini ya. Oke, jadi syarat pertama bahwa situs sudah bicara dengan Google Tag Manager terpenuhi, bahwa di sini ada form. Tinggal sekarang karena kita butuh isi nama, isi telepon number, ya bukan nama ya, email dan phone number. Nah, kita lihat di data layer yang dikirim ya, datanya ini tidak ada
email dan phone number. Jadi ini aja tidak cukup. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa Google Tag Manager itu membutuhkan format telepon itu di E164 atau format yang ada plus 62-nya kalau di Indonesia. Ya. Jadi di sini, oke, saya coba refresh ya. Kita butuh filter. Filter pertama adalah ini, biar tidak bisa diisi sama huruf, sama harus angka dan depannya harus plus 62. Ya. Nah, ini format E164 ya. Jadi ada namanya E164. Nah, ini format internasional nih. Ya. Nah, jadi harus plus 62, terus operator number, terus baru phone number kita, misalnya seperti ini. Ya. Jadi ini punya dua isu. Isu pertama adalah begitu form submit tadi di sini. Kita lihat di data sebelumnya, form submit tidak ada data email dan phone number dikirim di sini. Ya. Kemudian di sini ini juga bisa diisi angka asal. Ya. Jadi saya harus rubah skripnya. Balik lagi ya, saya harus rubah skrip biar data yang dikirim dari form submit ini berisikan email dan phone number ya, nama nggak perlu. Oke. Jadi di sini saya masuk ke CMS saya. Ya. Ini CMS saya menggunakan Fluent Form. Ya, jadi saya ada CSS dan saya udah bikin kodenya di sini. Nanti kodenya mungkin saya bisa taruh di ini ya, di blog saya atau di dalam description nanti di bawah. Namun sekarang kita saya akan jelaskan kodenya dulu ya. Jadi saya sudah buat kodenya di sini, code-nya. Oke, saya jelaskan ya. Kita punya dua isu tadi. Yang pertama, kalau phone-nya diisi karakter macam-macam, jadi saya harus hapus semua karakter-karakter huruf gitu ya. Kemudian ditambahkan plus 62 gitu ya. Yang kedua di sini kita bisa lihat kalau dia pengiriman sukses, dia akan kirim satu event baru namanya form submission. Ya, dimana form submission itu isinya ada data semua di sini kalau datanya ditemukan. Oke, saya save aja di sini. Nah, kita lihat ya. Tadi kita pakai form submit bawaan daripada plugin ya. Jadi kita di bawaan plugin. Nah, sekarang kita bikin yang benar-benar manual. Ya, jadi saya akan coba di sini untuk refresh. Ya, jadi nah, coba refresh di sini. Oke. Coba lagi segini, tes@gmail.com. Misalnya kita isi 0812 8123456 tes di sini. Ya, kita lihat ya. Jadi langsung ditambahin plus 62-nya. Submit form. Nah, dia akan kirim form submission baru di sini. Nah, datanya ini ada semua nih. Ya, kita butuh data ini dan data ini. Ya. Jadi syarat awal ada event terpenuhi, syarat kedua ada data terpenuhi. Nah, sekarang kita butuh ngambil datanya. Untuk ngambil data layer variabel sebenarnya simple, kita tinggal masuk ke tag manager di sini, variabel, kita new. Sini kita pakai data layer variabel. Di sini misalnya nama data variabelnya di sini kan kontak email gitu ya. Jadi di sini kita pakai nama data variabelnya sama ini aja, kontak email. Ya, jadi kontak email ketemu kontak email gitu ya. Jadi kita save. Nah, saya kebetulan udah buat di sini. Jadi di sini ada kontak email, kontak phone. Ya. Dua-duanya pakai data layer variable. Ya. Nah, tinggal sekarang kita pakai user provided data. Ya, untuk assign. Ya, jadi caranya gimana? Tinggal new. Kita masuk ke user provided data di sini.
Pilih manual ya, saya tidak pakai otomatis, pilih manual. Di sini kita pakai kontak email, kita pakai kontak phone. Ya, kita cuma butuh 2 data, kontak email dan kontak phone ya. Oke, selesai. Kita save. Kasih namanya user provided data. Ya. Oke, di sini saya juga udah buat. Ya, jadi sama persis ya. Manual, kontak email, kontak phone. Selesai. Nah, kita sekarang tinggal bikin triggernya nih. Ya, triggernya itu kalau eventnya form submission. Form submission ya. Jadi saya di tag manager tinggal bikin trigger. Kemudian di sini saya pilih new. Kemudian di sini saya pilih custom event. Ya, karena kita kirim form submission berarti di sini harus form submission juga. Oke. Di sini kita pilih custom event. Form submission lead form. Misalnya seperti ini. Oke, nah perhatikan baik-baik. Nah, ini agak tricky karena di dokumentasi Google tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Jadi kita butuh new di sini. Ya, bukan tidak ada ya, mungkin ada tapi sleep susah nyarinya. Ya, jadi kita bikin conversion. Ya. Google conversion submit lead form. Di sini kita pakai Google Ads, Google Conversion Tracking. Kita butuh conversion ID dan conversion label ya. Oke, gimana kita nyarinya di setting? Kita pilih di sini goal summary dulu. Masuk ke submit lead form. Oke, ini submit lead form. Oke, kemudian di sini kita ambil ID dan conversion labelnya ya. Oke, ID kita ambil di sini. ID ya di Google Tag Conversion Tracking ya. Kemudian kita ambil lagi conversion label seperti ini. Oke. Kemudian triggernya apa? Pada saat terjadi custom event form submit. Form submit. Nah, ini yang tadi kita baru buat ya. Oke. Kita save dulu. Nah, ini kita udah bikin satu conversion tracking Google Ads ya, yang di-trigger oleh custom event yang barusan kita buat. Nah, gimana ngisi user datanya? User data itu ada di, nah ini dia nih yang saya bilang kalau cari dokumentasinya sulit ya. Di sini kita add parameter ya, kasih nama user data. Nah, menariknya kalau kita kasih user data seperti ini, begitu kita klik di sini dia langsung cuma ada user provider, cuma ada satu variabel, padahal variabel ada banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bilang kalau ada conversion ID, ini user datanya, ini parameternya. Nah, ini penting nih ya. Untuk enhance conversion for lead ini sangat-sangat penting. Jadi kita save. Nah, kita baru bikin satu trigger ya. Di sini ada conversion submit lead form ya. Dengan user data yang baru kita pakai. Nah, gimana cara ceknya? Oke, cara ceknya kita pakai bantuan Easy Assist. Masuk ke sini lagi ya, kita tes lagi ya. Oke, jadi disinilah Chrome extension Easy Assist itu membantu kita. Jadi kita buka Easy Assist-nya di sini. Ya, kita get started. Masukkan linknya. Oke. Kemudian di sini kita masukin data seperti biasa. Nama tes.
tes@gmail.com. Ya, ini udah kita buat. Misalnya orang masukin 08128 juga bisa, karena langsung di auto convert tes gitu ya. Kemudian kita submit ya. Submit. Kita lihat ada form submit di sini. Succeed ya. Oke, di sini kita lihat di sini user data found. Di sini kelihatan email sudah di hash menjadi ini. Phone number juga sudah di hash. Nah, jadi kita sudah ngobrol selama hampir setengah jam lebih. Ini baru fase pertama. Ya. Fase pertama dari pengiriman data conversion yang kita enhance dengan user data. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke fase kedua nih. Ya. Kita mesti kirim data-data yang dimasukkan ini untuk masuk ke Google Spreadsheet. Ya, kita pakai contoh spreadsheet yang paling simpel ya. Yang Google Spreadsheet. Nah, integrasi ini kalau menggunakan Fluent Form di WordPress ini simple. Ya. Jadi di Fluent Form ini ya kita tinggal configure integration. Kemudian kita tambah integrasinya Google Sheets seperti ini. Ya, kita kasih ECL. Ya, spreadsheet ID kita ngikutin URL-nya di sini. Spreadsheet ID-nya di Google Docs itu seperti ini. Oke, kemudian nama worksheet-nya, berarti kita kerja di worksheet ECL data. Tinggal kita follow aja di sini. Nah, field-nya. Nah, ini kita mapping nih. Jadi kita ada email. Kita butuh 4 data dulu ya, email, phone number, get lead, conversion. Jadi saya butuh email. Oke. Saya butuh phone number. Oke, kita butuh lagi get lead. Kemudian kita butuh conversion time. Oke. Nah, kemudian di sini kita mapping ya, email ini di mapping ke input email misalnya. Jadi input titik nama fieldnya. Jadi kalau phone itu kita pakai phone, jadi inputs titik phone. Inputs. Nah, hati-hati ejaan. Oke. Kemudian sini sama lagi inputs titik get lead. Ya, jadi di sini kalau kita ada get lead ya, sorry, tadi di sini ada get lead. Walaupun ini hidden form ya. Nah, hidden form. Hidden field. Ya, ada get lead. Nah, ini get lead. Ini kita masukin input get lead, conversion time. Berarti ini bicara soal submission. Nah, ini ya, submission. Nah, submission created it. Oke. Selesai. Kita save. Oke. Setelah kita save, kita tes, jangan lupa. Ya, jadi di sini kita tes integrasi namanya. Nama kita nggak pakai ya, soalnya kita nggak butuh nama, kita butuh email doang. tes@gmail.com. Phone number. Ya, kemudian kita butuh testing. Ya, di sini notes juga kita nggak perlu ya. Kalau Anda mau masukin ke CRM terserah. Tapi di kita cuma butuh 1, 2 ya, get lead kalau ada get lead, sama yang ketiga adalah conversion time. Kita submit. Nah, harusnya di sini muncul. Kita lihat ya.
Kita tunggu aja sebentar. Ya kadang-kadang butuh waktu semenit, 2 menit. Ya, jadi dia walaupun real time tapi ya tergantung jalur data. Ya, tapi di sini kita lihat mana tadi? Ya ini udah jalan. Setelah lagi dia masuk ke sini. Oke, kalau ini udah masuk, nah ini masuk ya, tuh ya tes Gmail. Ya. Nah, sekarang tinggal selanjutnya kita tuh butuh script untuk menghash data-data ini. Ya, jadi ini fase kedua. Ya, misalnya setelah data-data masuk sama CS di follow up, kemudian CS bilang oke ini qualified. Ya, yang ini qualified. Nah, sekarang kita butuh script nih untuk data-data ini di hash. Ya, di hash dengan hash SHA 256. Nah, ini dia nih. Ya, SHA 256 ini hashing yang paling banyak digunakan, ini populer, aman, ya. Sehingga kita tidak memberikan Google data mentah. Jadi buat kalian yang PR besarnya adalah privacy data segala macam, ya ini jawabannya pakai SH256. Nah, di sini saya udah bikin skripnya, nanti saya bisa taruh di dokumen atau nanti silakan kalau kalian dapat template-nya lihat di script ya. Jadi kalian masuk ke extension, di sini pilih app script seperti ini. Ya, ini ada scriptnya sudah kita buatkan. Oke, jadi di sini sudah ada, tinggal di hash data. Oke. Nah, data-data ini akhirnya di hash semua nih. Ya, di hash dan menggunakan format yang sama. Nah, ini adalah fase kedua. Sekarang setelah kita siapkan datanya, kita tinggal balikin ke Google Ads. Ya, jadi tadi Google Ads di sini, kita masuk ke Google Ads kita. Di sini kita kan tadi udah buat namanya conversion kedua kan, namanya enhance conversion for leads gitu ya. Di bawah nih qualified user. Ya. Oke, jadi kita klik di conversion action-nya. Ya, kita pastiin datanya sama di sini ya. SEL Doxa Digital template ya. Oke, ini sama. Kemudian kita masuk ke sini lagi. Run daily, fieldnya sudah di map, kita cek lagi ya. Klik segala macam udah di map ya. Conversion value, Gmail, conversion time segala macam. Nah, kita bisa tes di sini. Ya, kita pilih aja run now. Kita klik di sini run now. Ya. Untuk tes. Jadi kalau run now di sini schedule langsung dia running nih, processing secara manual. Jadi nanti kita bisa tahu mana yang terjadwal, mana yang manual. Nah, ini yang butuh kita update secara berkala, tergantung. Kalau di sini run daily berarti setiap hari butuh diupdate. Ini bisa dikontak atau tidak gitu. Ini ada jadwal meetingnya atau tidak. Ya, nah ini butuh waktu ya. Mungkin sekitar 15 menit untuk nanti kasih tahu datanya berapa banyak yang bisa diimport, berapa banyak yang ada conversionnya atau run raw with error gitu. Oh ini karena phone tadi kita ganti phone number ya. Oke, saya ulang lagi. Conversion time, phone number. Oke.
Oke, dia proses ulang, kita tunggu. Oke, di sini kita sudah lihat ya, sudah di refresh, complete, ya, manual, ya, row yang bisa diimport 4 tanpa error. Tinggal apakah ini konversi atau enggak, nah itu tadi tergantung dari Google-nya, tapi paling tidak definisi kita mengupload data ECL telah berhasil, ya. So 4 data kita lihat di sini, 1 2 3 4 data. Tinggal nanti kita lihat conversionnya terhitung atau tidak. Harusnya terhitung sih. Again, apa yang terjadi di belakang, cara matchingnya, black box-nya Google. Tapi paling tidak di sini tutorial kita sudah mengantarkan Anda untuk bisa melakukan enhanced conversion for leads, ya. So, thank you buat yang sudah nonton sampai saat ini. Jika ada pertanyaan silahkan email, ada di bawah. Atau jika bisnis Anda ingin melakukan enhanced conversion for leads, silakan kontak Doxa Digital, kami siap bantu, ya. Saya Victor, sampai ketemu di tutorial lain, dan untuk pelatihan eksklusif silakan lihat di bawah lagi ya. Ya, siapa tahu kita mau mentoring nih untuk teman-teman atau rekan-rekan pengiklan yang ingin melakukan enhanced conversion for leads tapi secara kompleks. Misalnya apa sih? WhatsApp tracking. Wah, ini yang paling banyak sering dipertanyakan. Sistemnya seperti apa? Yuk kita ngobrol. Tapi paling enggak di video kali ini misi saya untuk sharing tentang enhanced conversion for leads, yaitu melakukan pelacakan dari platform Google Ads ke luar platform, ya, atau secara offline gitu ya, sudah berhasil ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.